Buyruk verin hünkârım. İyi işitin, iyi görün. Demetrios bir haindi. Başına gelenleri biliyorsunuz. Kaç mızrak! Ancak Saltuk berhasil membawa kembali Satilmis meskipun dengan kondisi terluka parah dengan bantuan Notaras. Hal itu ia sampaikan kepada Sultan Mehmed. Dia pun bingung apa motif dibalik semua ini sehingga Notaras mengakui kesultanannya. Sementara itu, John Grant menemukan adanya kejanggalan mengenai larinya para tawanan. Hal itu memunculkan dugaan jika ada pengkhianat di antara mereka. Hal itu juga yang sedang dilaporkan Francesco kepada Kaisar. Jika sebelumnya dugaannya mengenai Notaras sebagai pengkhianat, kini tuduhannya mengarah kepada Platon. Dia lantas meminta waktu untuk menyelidiki masalah ini. Sementara itu, serangan besar sudah disiapkan oleh Sultan Mehmed. Rencananya sebelum menembakkan meriam Syahi, Bahadir B diminta menembakkan meriam-meriam kecil yang sasarannya mengarah ke bukan dinding utama. Selain mengandalkan meriam, para prajurit juga dibekali dengan senapan, di mana saat ini Kurjuduhan sedang mempresentasikan kekuatan senjata itu hingga menebus baju baja. Meskipun terlihat perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan pedang, hanya saja Kalender masih mempercayai bahwa pedang lebih tajam. Menurutnya juga pedang lebih fleksibel dan tidak perlu menunggu waktu untuk memompa. Pemikiran seperti inilah yang menghambat inovasi. Padahal secara ilmu pengetahuan, mereka dibekali lebih baik dibandingkan tentara Bizantium. Di sisi lain, Syahabidin juga mengejek Zahanos yang selalu tidak percaya dengan Sultan Mehmed. Padahal beberapa kali ia menyaksikan bagaimana yang mustahil menjadi mungkin. Syahabidin juga mengakui bahwa ia tidak meyakinkan Paus, melainkan untuk saat ini di sana tidak memungkinkan untuk ikut perang. Kurjuduhan memerintahkan Kalender untuk ikut membantu Bahadir, yang tujuannya untuk mengawal daratan ketika ditinggal berlayar. Sementara itu, Fatma menerima perintah dari Sultan Mehmed untuk mengetes kesetiaan Notaras dengan mencari pembunuh sebenarnya saudara Francisco. Di sisi lain, Francesco mencurigai Platon, untuk itu ia menugaskan Javi untuk mengawasinya. Karena menurutnya, kota ini hampir jatuh, semua kemungkinan bisa terjadi, karena sebelumnya Notaras juga begitu. Sementara itu, apapun yang ditugaskan Sultan Mehmed, Notaras akan patuh. Bahkan jika harus membunuh Francesco sekalipun, Notaras mengaku loyal dan bertolak belakang dengan Imperator. Javi melapor kepada Platon gurunya bahwa ia diperintahkan Francesco untuk memata-matainya. Platon pun lantas berkata bahwa Francesco tidak boleh mati, ia harus berjuang untuk kota ini sampai akhir. Candarli melapor kepada Sultan Mehmed bahwa serangan besar sudah siap. Padahal sebenarnya di sisi lain, Kalender tidak yakin dengan senapan yang ia bawa. Dia bahkan mempengaruhi yang lain bahwa pedangnya sudah cukup untuk menghancurkan tulang rusuk musuh. Padahal kita tahu dengan senapan itu membuat Janisari lebih unggul dibandingkan Akinci dan Sipahi. Sultan Mehmed terkejut dengan kemunculan Ali B yang menyatakan diri sudah sembuh dan siap berperang. Tentu tidak ada yang bisa menghentikannya kalau dia sudah berbicara seperti itu. Saltuk tidak pernah meninggalkan Satilmis sendirian ketika dia terbaring sekarat. Dan untungnya Satilmis bisa berbicara, yang ada di pikirannya hanyalah makanan karena ia sangat lapar. Saltuk lantas berjanji akan membawakan apa yang ia inginkan. Ketika menemui Notaras, Platon jadi tahu bahwa dia masih dikawal pasukan Ferak. Platon hanya ingin mengkonfirmasi bahwa ia sebenarnya tahu bahwa Notaras yang membebaskan para tawanan. Tapi saat ini, Francesco justru mencurigai dirinya. Hal itu juga sudah disampaikan langsung kepada Imperator Konstantinos. Tentu dalam hatinya, Imperator tidak percaya karena Platon yang diam-diam membawa Francesco kepada dirinya. Notaras mengaku kepada Platon bahwa ia mengabdi kepada Sultan Mehmed dan diperintahkan untuk membunuhnya. Karena ia diduga telah membunuh Francesco melalui Javi. Setelah masing-masing terbongkar dosanya, keduanya sepakat untuk membuat persatuan. Keduanya juga sama-sama sadar jika kota Konstantinopel sebentar lagi akan jatuh. Platon kemudian menawarkan sebuah rencana yang mengakibatkan keduanya akan tetap hidup.
Sultan Mehmed mengecek kesiapan meriam Syahi. Ishak Pasha menanyakan kapan akan ditembakkan. Di situ Sultan menjelaskan bahwa kiri kanan dinding utama akan diserang dengan menggunakan meriam kecil. Jika sudah rusak, maka puncaknya Syahi akan menembak gerbang utama. Ketika dipanggil Platon, Javi mengira jika akan diperintahkan untuk membunuh Francesco. Karena dengan begitu maka jejak kejahatan mereka akan hilang. Tapi pada kenyataannya Javi justru ditagih janjinya karena sudah diajar dari kecil, yaitu untuk melakukan pengorbanan apapun demi Roma. Sehanos dan Bahadir mempersiapkan persenjataan untuk penyerangan besok. Galata saat ini aman karena Konsul Gio memihak Sultan Mehmed. Berkali-kali diingatkan, kalender tetap ngeyel dengan membawa senjata senapan secara ogah-ogahan. Padahal semua tahu bahwa itu penemuan yang paling mutakhir. Di tempat lain, Absan Sedin juga menjelaskan kepada santrinya bahwa umat Islam harus terus belajar dan berinovasi. Bahkan Mular Gulani mengingatkan dengan pepatah, belajarlah hingga ke negeri Cina. Platon dipanggil imperator karena dia dituduh sebagai pengkhianat membebaskan para tawanan. Di situ Platon membantah karena dia telah membawa pelakunya. Dia tidak lain adalah Javi. Selama ini ia melakukan penyelidikan secara mandiri. Begitu dihadirkan, Javi mengakui apa yang dituduhkan oleh Platon. Francesco jelas naik pitam dan menanyakan apa alasan Javi. Di gereja, notaras juga memberitahu Fatma bahwa pembunuh saudara Francisco adalah Javi, dan itu atas perintah Platon. Emas bertuliskan Sultan Mehmed dijadikan bukti untuk ditunjukkan kepada imperator. Di hadapan Francisco, Javi mengaku jika dijanjikan Mehmed dengan posisi seperti yang dijanjikan kepadanya. Mendengar itu, Francisco naik pitam dan langsung menghakiminya. Pada rapat Dewan, Candarli berkata kepada Sultan bahwa persiapan untuk menyerang 3 pilar sudah selesai. Sultan Mehmed langsung menyela bahwa mereka akan menyerang 4 pilar, dan 1 pilar lagi akan dipercayakan kepada Balibe. Francisco tertunduk malu di hadapan Imperator Konstantinos. Dia siap diberikan hukuman karena telah lalai mengawasi Javi. Di situ Platon langsung membela bahwa mereka dalam kondisi terpojok. Jika imperator mengizinkan, maka Francesco akan mengawal kota ini hingga akhir. Dan bukan itu saja, notaras harus ikut dilibatkan lagi. Sesuai perintah Sultan Mehmed, meriam-meriam kecil mulai ditembakkan ke kanan kiri gerbang utama. Bahadir dan yang lainnya begitu menikmati karena besok adalah serangan besar. Sementara itu, notaras meyakinkan imperator bahwa dia bukan pengkhianat. Sebagai buktinya, ia akan tunduk di bawah Francisco dan tidak akan pernah membantah dari perintahnya. Di saat yang sama datang kabar bahwa gerbang Hilik sedang diserang. Francisco dan notaras kemudian bekerja sama untuk menghalaunya. Di tempat lain, Hasan bermimpi ditemui sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Dia juga diberikan sanjak Islam untuk ia pasang di Konstantinopel. Berpindah ke gerbang Hilik yang sedang diserang karena pasukan Sultan Mehmed berhasil menciptakan jembatan. Hal itu menuntut Francesco dan notaras untuk berjuang lebih keras, dengan diantaranya menyiramkan minyak panas agar orang tidak mampu memanjat. Hasan menemui Mulan Gulari untuk menceritakan mimpinya. Dari situ ia mendapatkan penjelasan siapa sebenarnya sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Dia pahlawan di perang Uhud yang telah memegang panji Islam meskipun tangan dan bagian tubuh lainnya terpotong. Nah, bisa jadi Hasan dipercaya untuk menancapkan panji Islam di Konstantinopel. Para Hatun berziarah ke makam para syuhada penaklukan Edirne. Salah satu makam ternyata seorang wanita. Konon ceritanya seorang ibu ingin mengirimkan anaknya untuk berperang, hanya saja ia hanya memiliki anak perempuan. Sementara itu Candarli melapor kepada Sultan, serangan yang mereka lancarkan ternyata berhasil. Tembakan meriam-meriam kecil menyebabkan kerusakan yang berarti. Notaras juga melaporkan hal itu kepada imperator. Jika dibiarkan, maka akan sangat berbahaya bagi serangan besar besok. Notaras memiliki ide untuk menyerang di tengah malam, menghancurkan meriam dan pasukan Mehmed. Hanya saja di sini Francisco yang mengajukan diri untuk melaksanakan. Bayazid dan anak-anak di istana juga diajak berziarah kubur untuk mengenang jasa para pahlawan. Hal itu dimaksudkan sebagai pengingat bahwa tanpa mereka, kesultanan ini tidak akan pernah ada. Francisco telah mempersiapkan pasukan, namun di antara anak buahnya mempertanyakan keberadaan Javi.
Menurut Francisco, misi ini harus berhasil agar mereka memiliki harapan di esok hari. Di sisi lain, Kalender dan Syahabedin bertugas untuk mengamankan daratan. Orhan dan anak buahnya mendiskusikan apakah Francisco akan berhasil. Sebab jika gagal, mereka juga yang harus menanggung resikonya. Ketika Saltuk membawakan makanan, Satelmis sudah tidak ada di pembaringan. Dia justru berbincang-bincang dengan teman-temannya, memberitahukan bagaimana cara lolos dari lubang. Saat ini, lorong telah memasuki tahap akhir, tinggal melakukan peledakan untuk tembus ke Konstantinopel. Saltuk datang sambil marah-marah, menganggap Satilmis tidak memperhatikan keadaannya. Meskipun begitu, makanan tetap diberikan dengan menu spesial daging angsa. Sultan Mehmed juga didatangi sahabat Nabi dalam mimpinya. Dia ditunjukkan bahwa umat Islam akan menang dan Konstantinopel akan ia taklukkan. Begitu terbangun, Sultan Mehmed semakin yakin bahwa ini sebuah nubuah. Tiba-tiba datang informasi dari Jalata. Gio mengaku melihat Francisco membawa pasukan. Tapi tentunya informasi itu terlambat karena Francisco telah tiba. Shahanas dan Bahadir berpamitan karena harus berlayar lagi menembakkan meriam. Nah, daratan kemudian dipercayakan kepada Syahabedin dan Kalender. Tapi kali ini Kalender meminta izin untuk memeriksa para pengawalnya di perbatasan tanpa membawa senapan. Sementara itu, Francisco dan pasukannya terus bergerak maju. Di sisi lain, Sultan Mehmed kemudian memanggil Balibe dan Kurjuduhan untuk mengatasi Francisco. Yang perlu menjadi catatan, target Francisco adalah menghancurkan meriam mortir. Dia juga cerdik membagi pasukan menjadi beberapa bagian. Malam itu penjagaan sedikit lengah hingga harus ditegur oleh Kalender. Sebenarnya mereka juga dibekali dengan senapan, hanya saja Kalender meremehkan. Akibatnya tubuhnya roboh setelah dihantam beberapa kali panah. Sementara itu prajurit Ferak diperintahkan Notaras untuk menghadang kedatangan Kurjuduhan dan Balibe. Ini sangat menarik, di mana Francisco akan leluasa mengobrak-abrik markas. Syahabedin baru saja menanyakan keberadaan Kalender, namun markasnya keburu diserbu. Hal ini sangat mendadak, menyebabkan semuanya kewalahan. Beberapa prajurit Francisco langsung ke arah meriam untuk mereka hancurkan. Nah, akibat ledakan pertama ini seperti memberikan sinyal untuk yang lainnya. Bahkan Shahanas dan Bahadir yang baru saja berlayar memutuskan untuk kembali. Sementara itu, Imperator Konstantinos menceritakan kepada Platon mengenai sebuah topeng. Jelas arah pembicaraan itu mengenai pengkhianatan. Imperator Konstantinos meminta penjelasan Platon kenapa ia membiarkan Francisco membunuh Javi yang notabene murid kesayangannya ia didik dari kecil. Sandiwara apa yang sedang ia mainkan? Kembali ke pertempuran, di saat Syahabedin terdesak, dia mendapatkan bantuan dari Shahanos. Hal itu membuat kekuatan menjadi berimbang. Di sisi lain, Sultan Mehmed sedang mengevaluasi mengenai serangan besar besok. Padahal di waktu yang sama, markasnya di dekat Tanduk Emas sedang diserbu. Semua berjuang mati-matian untuk memenangkan pertempuran ini. Sayangnya pasukan Sultan Mehmed menjadi tidak fokus, sehingga pasukan musuh bisa menghancurkan meriam-meriam. Jelas ini menimbulkan kerugian yang sangat besar sebelum serangan esok hari. Lagi-lagi Francisco berada di atas angin sebelum akhirnya Balibe dan Kurjuduhan muncul. Pertempuran semakin sengit. Francisco memanggil pasukannya yang lain. Meskipun begitu, ia kalah dan memutuskan untuk kabur. Luka mendalam ditinggalkan ketika Kurjuduhan mendapati Kalender tengah sekarat. Padahal sebelumnya mereka berjanji untuk berjuang bersama-sama. Sebelum meninggal, Kalender meminta Kurjuduhan untuk tidak pernah lupa akan dirinya. Kurjuduhan akan selalu ingat akan janji ini dan akan membalas dendam kematiannya. Platon diam 1000 bahasa ketika diinterogasi Imperator. Karena jika salah berucap, maka belati akan menggorok lehernya. Tiba-tiba datang berita bahwa di luar sedang terjadi fenomena bulan darah. Orang-orang di kota Konstantinopel keluar untuk menyaksikan kejadian ini. Sebagian menganggap bahwa ini pertanda buruk, karena pada akhirnya kota itu akan takluk di tangan Sultan Mehmed. Anak buah Francisco tersandra dan ia justru menantang bahwa tidak ada yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Namun Bahadir langsung memberinya pelajaran dengan menggorok lehernya.
Fenomena bulan darah ini menimbulkan multitafsir, tapi Sultan Mehmed sendiri tidak peduli. Ia selalu teringat akan ucapannya sendiri, jika bukan dia yang menaklukkan Konstantinopel, maka Konstantinopel yang akan menaklukkan dirinya.